Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Masih tetap semangat? Ayo kita obrolin lagi, membaca berita di balik berita dan makin seru loh ya, memang kalau kita lihat perkembangan dan saya bisa garansi, kami bisa garansi bahwa ini semakin mendekati Pilpres, situasinya makin seru dan kalau sekarang Anda lihat itu politisi ini bukan bermanuver lagi, tapi belingsatan begitu, jangan terlalu kaget gitu ya. Ini dampak dari cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Jadi situasinya seperti sekarang ini ya, semburan, beringsatan, dan nggak karu-karuan gitu. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk memperbincangkannya, masih terus bersama saya, Hersbuna Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan hari ini tentunya dengan banyak isu-isu politik yang menarik dan hangat. Malah nggak cuma hangat tapi panas gitu Mas Hersu ya. Panas ya Pak Marses, tapi kalau kita tetap dengan kepala dingin, begitu ya. Ayo, Iya, dengan oke. santai. Apa Pak bagi yang menurut Anda yang kita bisa pilih di antara dari semua topik-topik yang hangat tadi? Iya, kemarin itu ada sebuah acara di The Tribrata Dharma Wangsa yang di Klub elit ini di ya, klub situ. ini Iya. minyak ini kalau dulu dikenal sebagai kalangan apa ya, dunia perminyakan lah di situ biasanya pakai ruangan ini gitu ya. Iya, iya, ini memang tempat eksklusif ya Mas Hersu. Dan kemarin pada sebuah peluncuran buku begitu, Ibu Megawati begitu kan, banyak sekali yang dikatakan di situ Mas Hersu. Tapi yang salah satu yang paling menonjol itu adalah soal usulan untuk membubarkan KPK. Katanya dia Seru berkali-kali, tuh, seru tuh ya. iya, Tapi dan jangan ini menjadi jangan rame. ditambah-tambahin nanti apa karena kaitannya dengan Harun Masiku. Wah, ini bisa marah nanti Ibu Mega kalau di sama ya. Pokoknya Ibu Mega mengusulkan pembubaran. Ini apa nih alasannya Mbak Agi? Alasannya adalah dinilai bahwa KPK itu tidak efisien begitu. Jadi dalam menjalankan tugasnya tidak efisien. Tapi kita kalau menelusur ke belakang, kita masih ingat bahwa sekitar 8 tahun lalu, tepatnya tahun 2015 itu kan Bu Mega juga pernah mengusulkan pembubaran KPK juga begitu Mas Hersu kan. Jadi ini tidak merupakan kali pertama bahwa Bu Mega mengusulkan hal tersebut begitu. Dan ini menjadi ramai banyak tanggapannya, kita perlu bicarakan ini dan kemudian juga di situ ada beberapa poin-poin penting begitu Mas Hersu. Megawati juga menyinggung itu soal rencana Pak Jokowi atau berkali-kali Pak Jokowi kan pernah sering mengatakan bahwa Indonesia maju 2045 begitu kan. Jadi Indonesia ini harus dapat memanfaatkan bonus demografi, yaitu bonus demografi adalah usia produktif dari anak-anak muda Indonesia begitu, yang kalau seandainya tidak maka kita akan hancur, kita akan seperti halnya negara Amerika Latin begitu yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Nah, di situ Ibu Megawati mengatakan saya kesal gitu dengan Pak Jokowi yang sering Uh, mengatakan bahwa Indonesia maju 2045, ya itu benahin dulu dong itu stuntingnya. Saat ini stunting kan masih tinggi, begitu kurang lebih. Setuju dengan Ibu Megawati. Waduh, itu bukan hanya soal stuntingnya, orang IQ-nya aja juga kita paling rendah di ASEAN kok. Kita setara dengan apa dengan Timor Leste. Baru ngomongin bonus demografi itu yang terjadi nanti malah jadi beban demografi itu Mbak yang terjadi ya. Betul, Jadi sangat sangat. jadi kira-kira Bu Megawati kesal dengan Pak Jokowi dan ingin bubarkan KPK gitu ya. Kalau dalam satu tarikan nafas ya. Iya, 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 betul. Dan kemudian juga dia menjelaskan soal hubungannya dengan Pak Jokowi begitu ya, yang Nah, ini seringkali menarik ini. dikaitkan tidak harmonis begitu kan. Dia menyangkal tentu saja tentang hal tersebut gitu. Baik-baik saja hubungannya selama ini begitu. Jadi memang banyak poin di situ yang dikatakan oleh Bu Mega begitu yang kemudian menjadi sorotan, menjadi headline dari media massa nasional. Tapi juga banyak lagi Mas Ersu ini yang perlu kita lihat begitu ya, bahwa saat ini buzzer-buzzer ini sudah mulai saling pukul sendiri, saling baku pukul, saling mengungkap kebobrokannya. Saling tikam kali Mbak ya lebih pasnya. Oh iya, betul. Baku bunuh. Bunuh Iya, karakter. iya, dan saling saling mengungkap kebusukannya, saling mengungkap Ini bunuh kebobrokannya. karakter berarti kalau apa busukannya itu ya. Monggo, Iya. ayo, 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 silakan, silakan. Iya, dan ini kemudian disambut oleh netizen begitu kan, tentu saja karena selama ini kan mereka memang sering menjadi sorotan dan dianggap sebagai salah satu faktor pemicu pembelahan begitu ya, sering mengungkapkan hal-hal fitnah dan juga kemudian eh,
siapapun yang menjadi lawan itu kemudian di situ ada semacam doxing apa, dan itu kan pekerjaan buzzer seperti itu. Tapi saat ini Mas Etsu yang menjadi sorotan, sangat-sangat menjadi sorotan itu adalah Guntur Romli begitu ya. Ini adalah ketua Ganjarian Spartan yang sekarang menjadi rame karena dia mundur dari PSI begitu pada tanggal 5 Agustus, tapi ternyata dia sudah masuk ke dalam daftar calon sementara PDIP yang sebenarnya untuk pendaftarannya itu sudah ditutup pada tanggal 14 Mei. Jadi sekitar hampir 2 bulan begitu ya. Jadi seharusnya dia sudah masuk ke sana begitu kan. Nah, ini kemudian menjadi ramai begitu. Ini kan juga dikenal sebagai buzzer ini dari Cokro TV kalau kita tahunya ya. Walaupun ada beberapa akun lain gitu ya yang terafiliasi juga, tapi dia terkenalnya di situ. Dan kemudian juga ada Armando yang kemudian malah keluar dari Cokro TV dan kemudian sekarang masuk ke PSI, menjadi caleg dari PSI. Ini dua sahabat ini, yang sahabat kental ini kemudian sekarang yang kita melihat seperti kata Mas Irsu tadi, baku tikam begitu. Ini menjadi rame-rame banget. Kita sepertinya perlu lihat Mas Irsu, karena melihat dari sini kok bisa ya orang yang baru mundur dari PSI gara-gara PSI saat ini dekat dengan Prabowo datang PSI begitu kan ya. Dan kemudian dia dengan alasan bahwa itu membuat dia tidak nyaman dan dia merasa kesal dengan PSI, dia keluar pada tanggal 5 Agustus, tapi kok namanya sudah tercantum pada Ya, DCS dan nomor 2 pula, ya. begitu. Dan kalau lihat jejak digitalnya, dia ini dulu juga pengecam keras dari PDIP ya, bahkan sempat mengolok-olok PDIP ya di masa lalunya ya Mbak ya. Sama seperti halnya dulu dengan Ade Armando yang dulu juga dia pengecam keras dari Pak Prabowo Subianto kan begitu ya. Iya, dua-duanya ini adalah pembenci ya, pembenci dan kemudian juga apa, pembusuk lah ya. Artinya bahwa eh, sesuatu begitu ya yang ini kemudian dibuat meme, terus kemudian dibuat bahan candaan begitu kan. Tapi tentu saja dengan tujuannya dalam hal ini adalah pembelahan begitu Mas Irsu. Dan kemudian dulu kan memang sudah masyarakat lah ya, kita juga wartawan juga tahu bahwa memang ada dana dari pemerintah itu untuk dana untuk influencer, dana untuk buzzer seperti itu. Dan kemudian ini kan dibantah begitu bahwa itu adalah bukan dananya, bukan buat itu, tapi adalah untuk apa ya, semacam media relation dari pemerintah begitu kepada media supaya pekerjaan pemerintah itu dapat dipotret oleh media dan disebarkan seperti itu. Padahal kita tahu ini buzzer-buzzer ini kan memang kita sering mengatakan begitu buzzer RP atau buzzer rupiah karena buzzer yang berbayar. Nah, sekarang ini mereka ya saling saling spill, saling mengungkap Nah, begitu Mas ya, ya. Ersu. Saya jadi mikir-mikir apakah ini ya, ini kemudian bukti bahwa mujarabnya sholawat asgil gitu ya. Saling orang-orang zolim saling berurusan dengan sama orang zolim gitu ya kan. Karena menurut saya kok sekarang ini justru saya sih melihatnya itu bukan sebuah hal yang negatif loh Mbak. Kalau buzzer saling tikam itu hal yang positif gitu karena daripada selama ini dia musuh lain, makanya saya bilang ayo silakan gitu, dan saya lihat netizen juga tinggal nampung aja, tinggal ngegongin saja gitu ya. Iya, iya, bisa sih kita melihatnya seperti itu ya Mas Ersu ya. Karena memang kejadiannya ya demikian begitu. Seperti misalnya kayak Guntur Romli ini kan kemudian spill ini tweet-tweet lamanya, cuitan-cuitan lamanya, seperti misalnya dia pernah mengejek PDIP begitu. Logo PDIP yang baru, buaya moncong putih, PDIP Partai Daulat Ibunya Puan, misalnya seperti itu. Terus kemudian dengan emoticon yang tertawa terbahak-bahak seperti itu. Terus kemudian juga dia pernah apa, jejak digitalnya begitu ya, yang antara lain itu di spill Mas Hersu. Tidak hanya itu ya, kita bisa perlihatkan ini, kita tidak Ya, perlu dan ini padahal satu persatu ya, begitu. saya juga agak terheran-heran ya, PDIP kok relatif nggak selektif sekarang ya, orang-orang Mhm. seperti ini bisa ditampung, Mhm. itu termasuk kayak Ferdinand Hutahian gitu yang Iya, betul. menggantikan posisinya Effendi Simbolon. Ini kan dia jauh lah kalau antara Effendi Simbolon dengan Sangat. Ferdinand Mhm. Hutahian. Padahal kan selama ini juga PDIP ini kita selalu sampaikan mereka ini nggak pernah punya buzzer gitu ya. Selama ini buzzernya ya organik biasalah ya, seperti Demokrat gitu, buzzernya organik. Itu partai politik sah-sah saja, tapi yang kita persoalkan kan para buzzer bayaran ini gitu ya. Oke, saya kira topik itu kita akan bahas ya Mbak, udah Ya. boleh kita masuk ke situ langsung ya, tapi nggak apa-apa. Kita mulainya dari mana? Dari Ibu Megawati dulu atau langsung ke buzzer ini dulu aja Mbak? Nah, Iya, buzzer ini menarik kita bahas dulu ya Mas Ersu oke, ya. apa sih? Jadi Jadi appetizer lah. Silakan Mbak.
Iya, EPTSR hidangan kita. Jadi kita mulai dari yang tadi dari PSI begitu ya. Ini sudah ada tanggapan juga dari PSI begitu yang mereka merasa bahwa kalau Guntur Romli itu mau keluar ya silahkan keluar saja, tidak perlu dengan alasan yang macam-macam. Karena memang jejak digital itu kan memang tidak bisa dibohongi begitu ya Mas Hersu. Walaupun si Guntur Romli ini mengatakan bahwa dia menulis ya di cuitannya sebagai sanggahan bahwa Mei 2023 nama saya masih ada di Bacalek PSI Jatim 1 nomor urut 2. Silahkan cek datanya ke PSI. Saya memang belum melengkapi berkas-berkas karena sikap PSI yang pelin-pelan terhadap Ganjar sementara saya Ketua Umum Ganjarian. Prabowo datang ke PSI, saya keluar. Saya pindah parpol, itu hak politik saya. Jadi dia tidak mengungkap secara detail tanggal-tanggalnya, tapi dia secara umum gitu menuliskan di sini urutannya adalah Prabowo datang ke PSI, saya keluar, terus kemudian saya pindah parpol, itu hak politik saya. Nah, yang pertama adalah soal timeline begitu ya. Jadi timeline untuk daftar calon sementara itu kan didaftarkan oleh semua partai itu dari tanggal 1 Mei sampai 14 Mei. Jadi terakhir pendaftaran itu tanggal 14 Mei. Dan kemudian Guntur Romli ini keluar dari PSI itu Prabowo dulu ya. Prabowo datang ke PSI itu pada tanggal 2 Agustus. Kemudian 3 hari kemudian Guntur Romli membuat semacam konferensi pers dan kemudian dia menyatakan bahwa dia keluar dari PSI begitu sudah tidak nyaman karena PSI sekarang sepertinya akan bergabung dengan Prabowo. Dan itu tanggal 5 Agustus begitu. Dan kalau berdasarkan ketentuan dari KPU memang masih bisa dimasukkan daftar calon sementara ini Mas Hersu. Karena sesudah itu kan pada sesi pencermatan atau pengamatan begitu dan itu Publik ya, ditutup melapor oleh publik publik. memberi Betul. catatan begitu ya. Iya, karena memang untuk masuk menjadi teman saya yang kemudian nyalek begitu kan, dia harus melengkapi berkasnya itu banyak sekali Mas Hersu. Jadi berkas itu tidak bisa hanya dilakukan dalam sehari 2 hari saja begitu. Dan kemudian ada berkas-berkas itu yang kemudian data-data itu kemudian diungkap gitu dipublish oleh KPU dan kita sebagai warga itu bisa mencermati dengan melihat bahwa oh saya kenal orang ini tidak betul. Dia mengakunya di sini apa misalnya begitu ya, dia pernah berpengalaman sebagai apa-apa dan di mana dan ternyata dia ada orang yang mengetahui bahwa dia profilnya tidak seperti itu, kita bisa memberitahukan itu kepada KPU sehingga kemudian itu bisa di take down atau bisa tidak lolos. Nah, hal semacam itu yang dimana dari partai itu bisa menggantikannya dengan orang lain lagi Mas Hertu sehingga nanti DCT-nya jumlahnya akan tetap. Tapi kalau saya dari partai tidak memasukkan lagi begitu, itu maka kemudian DCT-nya jumlahnya akan berubah atau berkurang. Nah, ini juga kalau seandainya terjadi misalnya sakit begitu yang sehingga tidak bisa melanjutkan atau bahkan meninggal dunia itu juga bisa diganti. Nah, dalam hal ini yang memang unik sekali begitu ya. Untuk usulan itu tadi sekitar tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus masih bisa digantikan lagi begitu. Nah, saya tidak tahu nanti kalau sudah jadi DCT dan kemudian ada perubahan lagi mungkin bisa ya DCT tapi kalau seandainya calonnya itu meninggal atau apa atau dalam keadaan yang sangat-sangat berat begitu mungkin masih bisa kompromi saya tidak tahu begitu Mas Yesus. Tapi saat ini peraturan dari KPU kan seperti itu. Nah, orang kemudian mempertanyakan nih makanya ramai banget di media sosial mempertanyakan kok bisa orang bisa pindah demikian cepat. Tentunya kan ada deal-deal. Bagaimana misalnya ini di daerah Dapil Jatim 3 ya untuk Guntur Romli ini. Jadi dia di daerah Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Nah, untuk orang masuk ke situ apalagi daerah diaspora Madura ini ya. Oh iya, betul, betul. Ya, dan kemudian Pedalungan ya, daerah Pedalungan dan Guntur Romli kan Madura nih kan. Ya. Cocok ya. ya. Cocok untuk di sana begitu ya. Memang basisnya begitu. Tapi kalau kita melihat Mas Hersu melihat dari yang lalu begitu untuk Jatim Dapil 3 ini memang hanya ada satu yang lolos dari PDIP begitu. Dan ya PKB malah ada 2 yang lolos di sana. Jadi PKB cukup kuat di sana dan yang lainnya tersebar ada Golkar, Gerindra dan sebagainya satu-satu begitu. Jadi dalam hal ini kalau seandainya mengacu kepada yang sebelumnya begitu apalagi sekarang kekuatan PDIP ini makin turun begitu ya. Ini ya kemungkinan besar walaupun dia nomor 2 belum tentu ini nomor jadi begitu. Karena yang nomor satunya adalah incumbent. Jadi yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR. Tapi walau bagaimanapun dia berhasil masuk ke nomor 2 dari 7 orang calon dari PDIP itu adalah sesuatu prestasi yang luar biasa. Dong ya. Ya, ada deal mapan seperti itu ya Mbak ya. Betul, ini partai yang sangat besar karena saya masih ingat seorang
teman saya begitu Mas Hersu sekarang sudah meninggal dunia. Itu pada waktu itu dia demikian intens gitu ya pendekatannya dan apa dan sebagainya gitu. Tentu dia menyiapkan dana yang sangat besar dan dia tercatat bahkan di media orang yang paling sering turun begitu ke konstituen, tapi dia hanya menjadi nomor 6. Jadi ini memang sangat berat untuk mendapatkan nomor 2, jangankan nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 saja itu persaingannya itu sangat-sangat ketat. Dan ini Gunrom ini berhasil mendapatkan posisi nomor 2. Tentu ini luar biasa yang tidak mungkin begitu ya, dan ini menurut penalaran netizen juga tidak mungkin bahwa itu bisa didapatkan dia keluar dari PSI dan kemudian langsung masuk ke PDIP. Ini tentu ada deal khusus atau apa ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sangat intens begitu. Kita bisa bayangkan seperti itu. Belum lagi dia harus memenuhi persyaratan. Belum lagi pertanyaan besarnya adalah PDIP selalu mengatakan bahwa untuk menjadi caleg dari PDIP itu tidak main-main. Dia harus melalui sekolah partai dan dia harus melalui tahapan yang sekolah partai itu ada tahapannya, tahapan elementer, ada yang mungkin ibarat saya tidak tahu nama persisnya di PDIP, tapi itu ada tahap dasar, terus kemudian ada tahap menengah, terus kemudian ada tahap selanjutnya begitu. Dan untuk menjadi masuk ke Senayan itu dia harus sudah mengikuti pendidikan di PDIP itu yang sudah tahap yang sudah advance. Nah, kapan Guntur Romli ini mengikuti tahapan tersebut kalau memang betul apa yang dikatakan PDIP itu memang betul dilaksanakan begitu Mas Hersu, dan menurut Hasto begitu kan ini adalah tahapan yang tidak bisa tidak diikuti oleh seluruh kader PDIP karena PDIP adalah partai kader gitu. Nah, Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita gitu. oke, saya kira tapi itu internal PDIP ya, tetapi Ya. yang kita lihat adalah bagaimana perilaku mereka ini ya sebenarnya Iya. dalam politik itu dengan ada yang dengan mudah mengalihkan dukungannya, ada yang dan kita akhirnya tahu kan sebenarnya seperti apa mereka ini, manusia-manusia seperti apa kualitas mereka ini kan begitu ya dari situ ya, karena bisa saja mereka bisa jadi pembenci begitu dan kemudian berubah menjadi pendukung yang mendukung garis keras kan begitu ya. Dan sekarang jejak digital itu mudah banget dicari. Sangat-sangat Mas Hersu, ini saya salah satu contoh gitu ya. Misalnya ini kejam banget kalau saya melihat kepada seorang teman ya seperti ya antara Ade Armando dan kemudian dengan Guntur Romli ini luar biasa. Yang walaupun saya tahu ini suatu saat mereka akan banyak yang berprediksi sama dengan saya begitu, suatu saat mereka akan bentur-benturan sendiri, tapi tidak menyangka bahwa akan sampai seperti ini begitu ya. Seperti misalnya Guntur Romli ini mengunggah sebuah meme Mas Hersu, sebuah gambar begitu ya, yang menurut dia gambar itu sebetulnya bukan dia yang bikin begitu. Jadi dia mengunggah milik orang lain, tapi dia kasih pengantar seperti ini. Ini bukan saya yang bikin, tapi lucu sih. Mudah-mudahan sebagai pegawai partai KAD tidak tersinggung. Jadi AD ini KAD maksudnya adalah Ade Armando. Dan di situ posternya adalah ada sebelum cair. Nah, kita sudah tahu ya kalau sebelum cair itu maksudnya adalah ini adalah uang begitu ya, adalah biaya semacam itulah, rupiah misalnya. Dan di situ tertulis 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Memang Ade Armando itu pernyataan dari Ade Armando sebelumnya ya. Iya, dia mengunggah YouTube ya, mengunggah YouTube seperti itu. Dan menarik ya, disebutnya sebagai pegawai. Kalau pegawai itu kan orang yang dibayar dong. Gitu betul, ya. Iya, karyawannya siapa, pegawainya siapa begitu kan. Kemudian di bagian bawah itu setelah cair di situ ada gambar Prabowo dari tampak belakang begitu, dan kemudian wajah Ade Armando terlihat. Ini sepertinya waktu kedatangan Prabowo di PSI begitu. Saya tidak tahu ini foto sebenarnya ataukah ini merupakan rekayasa ya. Tapi di situ Prabowo mengatakan hajar PDIP terus ya. Kemudian Ade Armando menjawab siap bos begitu. Jadi ini meme-nya kejam sekali Mas Hersu, dan ini dan kemudian si Ade Armando sendiri juga mengunggah di dalam cuitannya, dia mengatakan ini bukan saya yang bikin, tapi lucu sih. Mudah-mudahan sebagai petugas partai Mas Guntur tidak tersinggung, dan gambarnya di situ adalah wajah pas foto dari Guntur Romli, tulisannya adalah tegak lurus Megawati. Nah, sementara ada wajah dari Ade Armando sendiri yang tulisannya tegak lurus Jokowi begitu. Jadi menarik. Ya, lanjutkan Bung Adi dan Bung Guntur Romli ya. Kita menikmatinya. Iya ya, dan jangan lupa teman-teman of the record kalau seandainya melihat perseteruan ini atau tweet war semacam ini di X sekarang namanya ya, Twitter namanya X gitu, tapi kita sudah terbiasa menyebutnya Twitter. Itu jangan lupa untuk melihat
ucapan-ucapan atau tanggapan dari netizen itu bisa tertawa-tawa sendiri dan menjadi hiburan bagi kita begitu. Kita bisa terheran-heran sungguh di situ. Oke, walaupun saya tidak terbiasa mengikuti, tapi saya bisa, membayangkan dia bisa senyum-senyum sendiri itu ya. Oke. Iya iya, Mas Hersu. Jadi, betul seperti yang Mas Hersu tadi bilang bahwa ada shalawat asgil begitu ya, dan kemudian ya itu komentar dari netizen juga bahwa itu shalawat tersebut sudah mulai berefek begitu, sudah mulai membuahkan hasil begitu ya, sebaiknya kita teruskanlah membaca shalawat tersebut. Oke, baik. Oke, kita pindah ke Ibu Ibu Megawati ya juga dan mungkin juga Mhm, dengan Pak Jokowi ya, Mbak, ya. Saya ya. kira ini menarik ya karena kalau gitu ini, saya jadi kesannya memang mendua ya, baik dari pesan Ibu Megawati maupun, manuver-manuver dari PDIP ya. Kalau kita lihat ini sekarang dari kemarin-kemarin kan kita membahas, waduh PDIP ini masih terus ngarep ya sebenarnya ngarep Mhm, Pak Jokowi karena saya kira realistis juga. Pertama karena ya bagaimanapun juga ini kan Pak Jokowi ini investasi lama dari PDIP kan sejak mulai mhm, dari wali kota di Solo ya 2 periode, yang periode kedua nggak mhm, penuh kemudian pindah ke Jakarta. mhm, Jakarta jadi gubernur nggak cuma setengah periode terus kemudian jadi presiden 2 periode ya saya kira wajar kalau PDIP merasa bahwa ya ini waktunya panen dong ya, mhm, panennya masih harus mhm, lanjut kepada PDIP. Nah tiba-tiba kok tanda-tandanya Pak Jokowi itu membelot kan gitu mhm, bukan membelot, bukan membelot ke Prabowo ya, membelot membentuk Prabowo, membentuk koalisinya Prabowo gitu ya. Jadi nggak begitu mhm, Pak Jokowi yang membelot ke Prabowo, justru Pak Jokowi membelot dari PDIP membentuk koalisi yang disupport oleh Prabowo dan partai-partai koalisi mhm, pendukungnya kan begitu ya. Karena kalau kita cermati kan memang ini koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo ini adalah koalisi besar alternatif yang kemudian dibangun oleh Pak Jokowi setelah tiba-tiba Ganjar Pranowo di hostile takeover oleh Ibu Megawati kan gitu dalam pencapresan mhm, ya. Dan ini mhm, saya kira sangat sangat menarik karena satu pesannya kelihatan sekali bahwa PDIP tetap masih hit and mhm, love lah ya itu ya benci mhm, dan cinta dengan PDIP. Satu sisi misalnya Hasto langsung melakukan serangan secara ofensif gitu mulai dari mhm, soal mhm, batas usia di calon presiden calon wakil presiden di MK yang dia kecam kemudian juga mhm, soal food estate gitu yang walaupun betul. orang melihat yang diserang Prabowo tapi sebenarnya kalau kita lihat yang diserang Jokowi karena itu memang programnya Pak Jokowi kemudian sikap Puan yang meralat pernyataan Hasto dan kemudian bahkan menawari Mhm, Gibran sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo bila MK mengabulkan gugatan itu. mhm, Kemudian Ibu Megawati juga yang tetap membantah bahwa hubungannya memanas dengan Pak Jokowi seperti yang Anda sebut tadi dan juga mhm, pernyataan tadi yang dua yang saya kira yang telak tadi itu jadi mengkoreksi secara total apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan dalam hal ini ada benarnya karena menurut saya itu jadi bullshit itu omong omong kosong itu Indonesia Emas tahun 2045 itu kalau banyak yang stunting gitu kan yang seperti dikatakan oleh Ibu Megawati ya. Dan sama sebenarnya apa yang dikatakan oleh Hasto itu benar juga gitu loh. Ya, jadi mhm, di mhm. satu sisi kita lihat ini memang ada hubungan benci dan cinta atau benci tapi rindu gitu ya. Dan ini tentu saja kepentingan-kepentingan kalkulasi pragmatis lah untuk Pilpres 2024 karena kita tahu kan sebenarnya mereka punya milestone gitu Mhm, hat-trick ya, menang mhm. pemilu 3 kali berturut-turut dan juga menang Pilpres 3 kali berturut-turut dan kelihatannya bayangan seperti itu semakin menjauh gitu kalau saya lihat dari PDIP dengan situasi perkembangan politik mutakhir saat ini, Mbak Agi. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi, apalagi dengan pernyataan dari Said Abdullah, yaitu salah satu, ketua DPP PDIP yang mengatakan, eee, apa, bahwa kalau seandainya saja Ganjar dan Anies Baswedan itu bisa bersatu, maka akan menjadi sebuah kekuatan sangat besar begitu yang akan kuat dalam menghadapi, koalisi gemuk dari Prabowo, kan mengatakan demikian, bahkan bisa menghadapi dan kemudian malah lebih unggul, daripada koalisi dari Prabowo begitu. Dan ini sesuatu yang kita tidak bayangkan akan dinyatakan oleh seorang Said Abdullah, salah satu, ketua dari DPP PDIP yang sangat keras lah kita dan dia sering memberikan pernyataan gitu kan. Dan, bahwa, Ganjar dan Anies bersatu begitu, angan-angan seperti itu
yang sebelumnya dari pihak PDIP pun kan selalu mengatakan Mas Hersu bahwa sulit yang kalau seandainya dengan Golkar, dengan KIB dulu ketika KIB masih ada begitu ya, itu masih dimungkinkan untuk bersatu, untuk berkoalisi. Malah mereka menginginkan Golkar, terus kemudian PAN, begitu P3 itu ketika KIB baru ada begitu menginginkan agar bergabung dengan PDIP. Tapi kalau dengan koalisi perubahan, mereka sejak awal mengatakan bahwa kita visi misinya sudah berbeda karena kami visi misinya adalah melanjutkan dari semua program Jokowi, sementara kalau perubahan visi misinya adalah melihat dulu begitu kan. Dan akan menilai lebih dulu mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus diubah atau dievaluasi, dan itu saja sudah berbeda. Dulu mereka mengatakan tidak mungkin itu akan bisa bersatu dengan visi misi yang berbeda, tapi sekarang mereka membuka kemungkinan itu. Dengan melihat itu orang juga sudah melihat apakah sekarang PDIP melemah, dengan melemahnya itu kemudian melunak begitu, sehingga akhirnya ya yang kita lihat sebagai enemy kemudian akan ditarik sebagai teman koalisi seperti itu. Nah, ini mungkin ya akan ada perubahan-perubahan, walaupun dari koalisi perubahan ya sudah ada jawaban dari tentu saja mereka sopan ya Mas Esu, kalau yang saya lihat ini dari baik dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem terutama begitu kan, mengatakan bahwa ya semua kemungkinan itu mungkin saja, tapi kalau menurut PKS itu adalah jalan yang berliku yang akan sulit sekali untuk dilaksanakan. Ya, seperti kata Mas Ersu, ini memang sudah PDIP dalam kondisi ditinggalkan oleh Pak Jokowi begitu, walaupun ada kemungkinan kalau seperti teman di Tempo kan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan sounding begitu bahwa hingga akhir nanti pada saat 2014 bulan Februari menjelang pencoblosan begitu pun Pak Jokowi tidak akan pernah mengatakan bahwa saya lebih mendukung ini atau lebih mendukung ini. Dia akan tetap Tapi meletakkan tergantung itu di saya dua kira, Mbak, ya. tempat gitu. Itu tergantung sih, tergantung bagaimana sikap PDIP juga gitu ya saya kira. Karena kalau kemudian PDIP mengambil langkah-langkah yang drastis, karena ketika tahu misalnya Gibran kemudian jadi wakilnya Pak Prabowo dan kemudian mau tidak mau harus dilakukan langkah pemecatan, kan itu saya kira juga itu bisa membuat posisi Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, saya kira mau tidak mau pasti harus terbuka begitu loh pernyataannya sekarang ini kan. Ya, kalau Gibran dipecat, tentunya Pak Jokowi juga harus dipecat ya, karena dalam Iya, PDIP tidak boleh satu keluarga dua partai. Kan dia punya aturan seperti itu ya Mas Ersu ya. pagi kita dengar kemungkinan bahwa Kaisang mungkin juga akan maju sebagai calon anggota DPR dari PSI misalnya gitu kan. Jadi kan makin nggak karuan, dan tetapi yang menjadi menarik kita amati adalah sekarang ini memang PDIP kelihatan mengalami semacam keraguan-raguan karena misalnya kemarin kan Hasto udah tegas waktu hari Ahad di Balikpapan, dia menyatakan memberi ultimatum kepada Budiman Sujatmiko ya, politisi PDIP, dia pilihannya mundur atau dipecat karena sudah mendukung secara terbuka Pak Prabowo. Dan saya kira sebenarnya pilihan itu masuk akal karena ya mau diklarifikasi apa lagi buat Budiman, karena dia sudah membuat deklarasi terbuka ya, beda dengan Effendi Simbolon kan hanya mengucapkan itu kepada Prabowo gitu ya, dan itu pun ketika ditanya dia tetap loyal pada partai, tapi konsekuensinya dia tetap tidak dicalonkan lagi. Tapi kalau Budiman itu sudah deklarasi, dan deklarasinya ini unik loh Mbak, deklarasinya Budiman karena dia langsung menyebutnya Prabu. Jadi Prabu Budiman, jadi seolah-olah kayak pasangan capres dan cawapres. Makanya kemudian politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyindir, selamat ya Budiman sudah jadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan itu nggak salah, karena biasanya kalau deklarasi ya sudah mendukung saja. Misalnya kayak kemarin PAN dan Golkar itu mendukung. PAN ini partai besar kan, kemudian bukan PAN-nya, Golkar, PAN-nya bukan partai besar ya, ini partai kelas bawah kalau PAN itu ya, Golkar partai besar. Itu pun juga mereka tidak menyebut misalnya deklarasi Airlangga, Prabowo Airlangga atau Prabowo Zulhas atau Prabowo Erik, tapi Budiman buatnya Prabowo Budiman. Jadi kan benar-benar ini dia menempatkan posisinya sangat tinggi gitu Budiman. Dan kedua itu dilakukan di kandang banteng, bukan hanya kandang banteng tapi di pusat pemerintahannya Ganjar Pranowo, kan seperti kita bilang pengice gitu. Ketika dia membela diri bahwa saya nggak secara ideologis tidak mengkhianati partai karena Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Ibu Megawati, kan gitu. Itu kan benar-benar dia ngeyel gitu pada PDIP. Tapi itu pun nggak dipecat loh Mbak sampai hari ini, karena
Ya, Iya. alasannya kemarin katanya dia lebih fokus pada elektabilitas Ganjar yang naik, nggak nyambung. Jadi PDIP Iya. ini memang saya agak ragu kalau kemudian berani ngambil langkah seperti itu. Tapi menurut saya kalau nanti sampai finalnya kemudian akhirnya terjadi seperti itu, Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran dan kemudian saya perkirakan kalau itu yang terjadi Ganjar itu akan mengambil tokoh NU gitu ya, bukan Sandiaga Uno, itu perkiraan saya akan seperti itu yang paling masuk akal. Dan katanya rumornya yang kuat itu mungkin diambil perempuan itu Yeni Wahid misalnya, ya mau nggak mau pasti harusnya mereka mengambil langkah yang tegas terhadap keluarganya Pak Jokowi, bahkan termasuk Pak Jokowi sendiri gitu. Betul. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Menyambung kepada Budiman tadi ya. Kalau saya ingat itu ini adalah mimpi besar Budiman untuk bersanding dengan Pak Prabowo begitu ya, yang terwujud karena pada tahun 2014 yang lalu kalau kita ingat itu Budiman pernah mengatakan bahwa dia dilamar menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan ketika dia sendiri yang mengatakan demikian, saya ini sebenarnya sudah didekati dengan orangnya Prabowo begitu dan kemudian meminta saya untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres pada tahun 2014 di mana Pak Prabowo gagal ketika itu ya. Dan tahun 2009 kan dia sebagai Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ibu Mega. Nah, 2014 kan dia mulai running menjadi capres begitu. Nah, itu dia sempat melamar Budiman. Tapi menurut versi Budiman karena ketika ditanya siapa orang dari Prabowo yang melamar kamu begitu melamar Anda, dia tidak mau menyebutkan. Tapi yang jelas dia pernah mengatakan itu begitu Ya dan bisa sekarang aja orang yang ngaku-ngaku Prabowo begitu. Tapi yang jadi bisa sorotan saya saja. kira pada kasus Budiman ini juga mirip sebenarnya meskipun caranya berbeda. Dia bukan buzzer ya. Karena kan kalau kita lihat jejak digitalnya Budiman itu sangat keras mengkritik Pak Prabowo dan wajar karena memang seperti diakui oleh Pak Prabowo mereka dalam posisi yang berseberangan. Dulu kan tentara itu waduh kan jadi alat kekuasaan kan yang jadi nguber-uber para aktivis dan termasuk Budiman ini yang di uber-uber dan Betul. tim Mawar itu kan banyak sekali yang kemudian menculik para teman-temannya Budiman. Ya ini yang membuat sekarang langkah Budiman itu sangat disayangkan oleh teman-temannya di PRD gitu, termasuk Petrus Sugianto, sekretaris jenderalnya PRD zaman Budiman menjadi ketua umum PRD itu mengecam langkah Budiman. Jadi saya lihat memang ini menurut saya menunjukkan bukan kalkulasi yang apa ya, ini kalkulasi pragmatis semua di politik sekarang kita itu. Jadi ideologi itu saya kira itu hanya jargon lah ya. Dulu banyak sekali kita kemudian lihat anak-anak dulu yang masih berada di menjadi aktivis, tapi kemudian ketika masuk dalam kekuasaan itu kemudian mereka berubah atau kalau sebutnya Pak Mahfud MD ya dari malaikat jadi setan gitu. Tidak salah ya masuk dalam kekuasaan karena tapi kekuasaan seperti apa gitu dia itu masuk. Itu yang kita garis bawahi ya Mbak Agi ya. Iya, ya, betul sekali Mas Irsu. Apalagi dari PDIP juga menuduh Pak Prabowo itu sudah melakukan divide et impera, begitu ya. Dan kemudian kemarin kita lihat juga ada 98 yang pengacara dan juga ada dari dari angkatan 98 begitu aktivis begitu yang kemudian melakukan gugatan tentang undang-undang pemilu ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya tidak tahu apakah hal semacam ini dalam jangka waktu dekat ini masih bisa diproses begitu. Yang jelas Kalau saya kira itu manuver aja ya, itu ya manuver. mereka menginginkan agar usia dari capres itu dibatasi pada usia 70 tahun dan kemudian Pak sampai Prabowo yang ditarget. 70 tahun dan Nah, sampai wajar sih. diproses. Sebenarnya terlambat mereka ini mengajukannya, harusnya bersamaan dengan batas usia diturunkan. Pada saat Capres itu ya. intercept mereka mengirim gugatan yang sama. Betul, Oke. betul. Dan sampai dimasukkan Mas Ersu di situ bahwa dimasukkan klausul bahwa yang menjadi capres dan cawapres itu tidak boleh pernah melakukan pelanggaran HAM, tidak boleh melakukan kejahatan yang berat begitu dan sebagainya. Yang itu mengarah ciri-cirinya memang kepada Prabowo. Ini memang makin seru sih sekarang. Oke. Baik lagi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa lagi dan tentu saja tetap sehat, tetap semangat. Saya Ersun Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.